Apa sih yang bikin menarik dari kecap itu, Chef? Mutu dan kualitas serta rasa. Setiap makanan yang saya makan harus ada kecap di situ. Warnanya itu cenderung hitam, meski ada juga yang kecoklatan. Bagian dari sejumlah olahan aneka masakan dan menggunakan bahan dasar kedelai. Ya, kecap. Sebut saja soto, soto ayam atau soto daging, tak lengkap rasanya tanpa kecap. Juga bakso, aneka sambal, ada juga nasi goreng yang diolah dengan menambahkan kecap agar lebih nikmat dan lahap disantap. Yang dicari tentunya cita rasa ya. Kalau kita kan tambahkan kecap, cita rasanya lebih terasa, lebih mantap gitu. Selain warnanya juga. Selain juga buat warna, karena kan iya lebih menarik daripada kita pakai yang warna lainnya. Lebih baik kita pakai kecap. Saya biasa masak, terutama masak gorengan kayak gini nih, itu selalu menggunakan kecap. Kecap itu biasanya selain untuk menyeimbang ya, penyeimbang rasa, dia memberikan warna yang cantik ke makanan ya, terutama goreng-gorengan itu lebih bagus warnanya. Selain rasanya juga istilahnya mengangkat lah, memberi warna yang citra rasanya itu lebih kuat. Kecap sudah dikenal dan digunakan masyarakat sejak sebelum abad 18. Berdasarkan catatan sejarahnya, kecap memang bisa ditemui di banyak negara termasuk di Nusantara. Nah, episode Kelana Kota kali ini menelisik dan membahas kecap khususnya untuk aneka olahan masakan. Juga cerita tentang produk kecap yang merupakan bagian dari perjalanan sejarah perkembangan kota Surabaya. Chef Krisna dari Midtown Residen Surabaya yang pertama saya temui. Menyoal benarkah manis dan asin kecap dalam aneka olahan masakan berperan penting loh bagi kenikmatan makanan. Halo Chef, salam corona dulu ya. Salam corona. Kalau ngomongin sama Chef itu salamnya harus gimana? Salam ciami. Salam ciami gitu ya. Ciami corona. Chef, hari ini sudah masak berapa menu? Ini tadi kurang lebih saya antara 6 sampai 7 menu sih tadi barusan. Nah, itu dari 6 sampai 7 menu semuanya pakai kecap nggak, Chef? Justru itu bahan yang paling utama di dalam masakan hari ini tadi. Unsurnya tetap pakai kecap kita. Kenapa sih? Kok kayaknya 6 sampai 7 menu semuanya pakai kecap gitu? Kenapa emang itu, Chef? Karena kecap itu ya meskipun warnanya hitam pekat gitu ya, dilihat tidak menarik, tapi memiliki cita rasa yang sangat taste-nya sangat tinggi. Jadi setiap kita makan apapun, contohnya makan nasi goreng, makan soto ayam, soto pasti, ataupun makan bakso, itu kan dimanapun pasti ada kecap manis itu tadi. Kalau saya juga kebetulan penikmat kecap, jadinya kalau makan apapun sampai kecap sepakat sih Chef ya. Benar. Okay. Dulu turun temurun, kalau kita makan itu sama aja kayak gini. Kita makan soto ayam, ya nggak ada koyak. Contohnya soto ayam Lamongan gitu kan, nggak ada koyak kan nggak enak. Bukan soto ayam Lamongan. Ya sama aja seperti itu. Dimanapun kita makan, pasti di situ ada kecap manis. Kalau saya sendiri pribadi sih sangat suka sama kecap. Setiap makanan yang saya makan harus ada kecap di situ. Apa sih yang bikin menarik dari kecap itu, Chef? Kok selalu ada aja jadi tadi kemanapun kita harus makan kecap ya kan? Kalau biar cita rasanya cocok kecap. Kecap itu bagi saya pribadi sih seperti penyeimbang rasa. Jadi di mana ada rasa asam, rasa manis dari gula dan rasa gurih dari roiko dan sebagainya itu, di situ pasti nanti saya tambahkan kecap. Dan kecap itu rasanya enggak manis, pure manis, enggak. Jadi di situ ada manis, ada gurih, dan rasanya itu balance gitulah. Kalau menurut saya seperti itu. Ada kecap manis, ada kecap asin juga. Ada. Itu gimana Chef? Untuk pemakaiannya sendiri Chef? Kecap manis itu lebih cenderung lebih banyak ya ketimbang kecap asin. Karena apa? Kecap asin kalau sudah masuk di makanan, perbedaannya sama garam itu nggak ada bedanya. Kecap itu ada tadi balance, supaya balance. Ada kecap itu juga pengaruh untuk pewarna, maksudnya buat makanan lebih menarik nggak sih Chef? Betul nggak sih? Itu betul sekali Mbak itu. Jadi gini,
kecap bukan berarti untuk rasa aja, tapi juga untuk warna. Oke. Contohnya sekarang yang lagi booming itu kan black gold atau apa gitu, kedelai hitam. Oh. Seperti itu. Jadi selain mempengaruhi rasa, dari warna pun ya juga berpengaruh sekali. Kebanyakan orang sih mikirnya sih mungkin alah kecap sama aja manisnya gitu seperti itu. Kalau bagi saya sih sangat berbeda. Gitu. Contohnya ada sih salah satu di Surabaya itu ya ada produsen kecap manis. Itu pernah saya coba, enak rasanya. Tapi dari segi warna dia nggak berpengaruh. Oke. Ada seperti itu. Kemudian saya bandingkan seperti yang merek-merek terkenal itu yang black gold gitu, ada pengaruh dari warnanya juga. Dan rasanya ya berbeda-beda. Jadi kalau menurut saya sih banyak sih dari setiap kota atau setiap provinsi kan pasti punya ciri khas tersendiri untuk kecapnya. Intinya kecap itu tetap jadi pilihan cocok untuk semua makanan masakan gitu ya. Betul mau sekali. manis, mau asin gitu ya. Betul sekali. Dimanapun harus ada itu. Harus wajib ada itu hukumnya. ya. Betul-betul. Iya. Chef Krista dari Midtown Residence Surabaya. Terima kasih Chef sudah ngobrol Sama-sama. soal kecap. Ini memang kecap itu adalah sebuah pilihan ya. Tergantung dari pemakaiannya. Untuk ada yang suka manis ditambahkan kecap. Kalau yang nggak suka ya lihat kita berdua aja ya. Terima kasih. Salam apa tadi Chef? Salam Ciami. Salam Ciami. Kecap ternyata pelengkap bagi olahan masakan, tak cuma semata menambah rasa. Chef Krista membenarkan bahwa kecap juga menjadi bagian penting penampilan atau performance sebuah sajian menu makanan. Bahkan Chef Krista menyebut kurang lengkap rasanya olahan makanan tanpa kecap. Di Surabaya, persisnya di Kampung Sidonipah, sebuah industri kecap rumahan telah berdiri sejak sekitar 84 tahun lalu. Melengkap soal kecap, di episode kali ini saya sudah membuat janji bertemu dengan Ibu Suliani, staf HRD pabrik PT Kuan King Hien Kecap Cap Jeruk Pecel Tulen, yang satu di antara pabrik kecap legendaris di Surabaya. Halo Mbak Suryani, kita salam corona dulu dong. Iya. Manis ya? Manis. Dan hari ini manis ya? Iya. Ini adalah Mbak Suliani, HRD PT Kuan King Hien Kecap Cap Jeruk. Kalau mungkin warga Surabaya kenalnya kecap cap jeruk yang ada di mana di pedagang sate, bakso ataupun yang namanya mie ayam, soto, semuanya kecap cap jeruk. Nah ini kita pengen tahu ya, pengen kenal Mbak gimana sih awal bisnis kecap cap jeruk itu kayak gimana sih? Legenda Surabaya ya? Iya. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1937. 37, Iya. berarti 84 tahun. 4 tahun lebih ya, dari ibu 84 saya. tahun. Betul. Perusahaan ini berdiri di tengah-tengah pemukiman penduduk ya. Kenapa? Ini berdiri di samping pemukiman penduduk, di samping ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan untuk penduduk sekitar, Untuk memberdayakan awal-awal, penduduk iya, gitu ya. untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat juga. Mbak Suliani, dari 84 tahun yang lalu sampai Iya. sekarang tahun 2021 itu nggak lama loh ya. Kan pasti ada tantangannya itu. Apa sih Mbak? Tantangannya banyak sih, perusahaan-perusahaan kecap yang lebih maju, lebih besar juga berdiri. Mungkin itu tantangannya juga sangat besar sih tantangannya ya. Lah yang Nah, di dipertahankan kecap cap jeruk ini tetap ada, eksis sampai Iya. Mutu dan kualitas serta rasa. Mutu. Kita sangat menjaga itu. apa tuh? Apa tuh yang membedakan apa tuh? Membedakannya sih kalau kecap dari lain kecap jeruk biasanya mereka menggunakan pewarna buatan. Tapi untuk kecap jeruk ini tidak ada pewarna buatan apapun. Kita alami. Kalau makna kecap sendiri bagi Mbak Suliani apa nih? Makna kecap sih setiap di rumah kan selalu ada kecap di rumah. Ini untuk menambah masakan lebih lezat, menambah warnanya agar tidak pucat jadi Gitu ya. lebih cantik juga pewarnanya ya. Pantesan ya hari ini agak cantik sedikit ya Mbak ya. Penikmat manis juga ya? Iya, sangat suka kecap. Apalagi kecap ya, masakan apa aja itu pasti Pakai kecap ya? pasti lebih mantap. Baik.
ngomongin kecap dari tahun yang dulu sampai tahun sekarang, kalau buat Mbak Suliani harapannya para ibu-ibu, para konsumen juga bisa memilih kecap yang terbaik. Salah satunya pilihannya ya boleh lah kecap jeruk ya. Kecap jeruk, ada merasa manis juga asin. Baik Mbak Suliani, terima kasih selaku HRD dari PT Kwan Ki Hien Kecap Cap Jeruk, atau yang mungkin kalau kita kenalnya kecap cap jeruk. Kalau ke Surabaya pasti oleh-olehnya kecap cap jeruk. Makan apapun pakai kecap. Makan bakso pakai kecap. Makan mie ayam, kare, lontong balap, soto, goreng gitu ya. Iya, semuanya kecap. Semua pakai kecap. Nah, itu berarti artinya kecap itu memberi warna dan juga rasa ya. Nah, sekarang tinggal Anda, gimana pilihannya, semuanya ada di Anda. Kecap dengan aneka variannya ternyata jadi bagian tidak terpisahkan untuk aneka olahan masakan serta berbagai menu makanan, aneka soto, berbagai olahan mie, dan jenis-jenis makanan tertentu seperti lontong balap misalnya. Terasa kurang pas ya kalau tanpa kecap. Tapi soal merek kecap dan beragam varian rasanya, kalau untuk menu masakan dan berbagai sajian makanan, memang kembali pada selera lidah masing-masing. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dari Kelana Kota The Movies yang menelusuri kota Surabaya dengan beragam kisah dan aktivitasnya. Terima kasih dan sampai jumpa.